Film ini berjudul Omnipresent. Sebuah film yang mempunyai premis sangat unik. Berkisah tentang seorang pria dewasa dan sudah berkeluarga yang iseng-iseng masang kamera tersembunyi di rumah dan di tempat kerjanya, sehingga dia terjebak dalam eksperimen psikososial yang ia ciptakan sendiri. Awalnya cuma buat seru-seruan, tapi lama-lama dia sadar, dia sudah membuka pintu gerbang ke realita yang bahkan gak siap dia lihat. Akan ada pesan hebat di akhir film ini. Oke, gas, mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Emil dari sebuah keluarga yang terbilang sukses. Ayahnya adalah seorang profesor ternama, istrinya adalah seorang konsultan terapis, dan dirinya adalah seorang bos dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang periklanan. Kini ayahnya sudah pensiun dari semua pekerjaannya dikarenakan sebuah kecelakaan yang menyebabkan dirinya harus mengalami kelumpuhan dari pinggang sampai ke bawah. Dan tentu ayahnya kini harus menghabiskan hidupnya dengan bantuan kursi roda. Suatu hari ayahnya meminta Emil untuk menaruh sebuah kamera CCTV dikarenakan beberapa hari ini banyak barang-barang yang hilang. Akhirnya Emil pun memasangnya dan itu adalah kamera pertama yang ia pasang untuk mengintai. Баща ми сам поиска камерата. Първата камера монтирах в хола на родителите си. Sesekali ia memantau CCTV dari rumahnya dan tiba di saat dia melihat sebuah kejadian bahwa ternyata adiknya lah yang menjadi penyebab beberapa barang di rumah ayahnya selalu hilang. Dia pun langsung datang ke rumah ayahnya untuk menunjukkan apa yang ia temukan. Копането се малко. Merasa tertarik dengan kegiatan barunya menjadi seorang mata-mata. Setelah dari rumah ayahnya, Emil langsung mampir ke kantor istrinya. Emil menyuruh istrinya untuk membelikan sesuatu keluar dan saat istrinya nggak ada di sana, dia pun langsung mengambil kesempatan itu untuk memasang kamera pengintai. Dan hanya itu, kini dia mulai kecanduan memasang beberapa kamera untuk mengintai semua kegiatan yang keluarganya lakukan. Mulai dari rumah ayahnya, kamar adiknya di sana, lalu di ruang tamu rumahnya sendiri, kamar mandi, bahkan di kantor miliknya dan di semua tempat yang ingin ia lihat. Dengan niat yang niat banget, ia sampai-sampai punya ruangan khusus untuk duduk santai menyaksikan aktivitas-aktivitas orang di sekelilingnya karena penasaran apa yang orang lakukan jika berada di ruang privasinya masing-masing. Dan kini, ia semakin kecanduan. Rasa ingin tahunya mengalahkan segalanya. Alih-alih fokus pada pekerjaannya di kantor, ia justru lebih sering terpaku pada layar tersembunyi menyaksikan sisi lain dari kehidupan orang-orang yang dikenalnya. Rahasia demi rahasia kecil terungkap, dan setiap detik yang ia habiskan di depan layar hanya membuatnya semakin tenggelam dalam obsesi yang tak terbendung. Kini tiba di suatu malam dia menghadiri sebuah proyek iklan yang sedang ditangani oleh tim dari perusahaannya. Sebagai bos, dia hanya mengawasi aktivitas dan tak lama kemudian masuk ke dalam mobil untuk kembali melihat monitor kamera dari HP-nya. Di sana dia mendapati aktivitas istrinya yang sedang mengadakan perkumpulan ibu-ibu dengan beberapa gosip yang biasa mereka lakukan. Semua terlihat biasa aja sampai acara berakhir. Tapi Emil tak mematikan layar. Ada sesuatu yang membuatnya tak bisa mengalihkan pandangan. Apa yang istrinya lakukan setelah ini, dan disitulah semua mulai terasa menarik. Bukannya marah kepada istri, tapi di sini Emil malah semakin tertarik untuk menunggu apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh orang-orang yang ia pantau. Di keesokan harinya, ia pun menambah kamera tersembunyi untuk beberapa ruangan di kantornya. Setelahnya, di malam hari, ia menyalakan layar-layar kameranya, bersiap menikmati episode terbaru dari serial kehidupan orang-orang di sekitarnya. Ia langsung mendapat suguhan yang tak disangka-sangka.
Salah satu karyawannya di kantor yang biasanya terlihat serius dan rajin, ternyata sedang melakukan adegan bergairah dengan judul Petualangan si Terong ke dalam Gua Rahasia. Мъж с истината за другите. Emil merasa seperti Tuhan yang tahu semua rahasia. Diam-diam mengawasi manusia menikmati kebebasannya. Lalu semua rekaman yang ia punya disimpan rapi dalam flash disk miliknya. Tak cukup di situ, kecanduannya membuat dirinya semakin tertarik dan kini dia menggunakan sebuah kacamata yang mempunyai kamera tersembunyi. Dia mencoba kacamata itu saat makan malam bersama rekan kantornya dengan cara berpura-pura masuk ke kamar mandi, lalu meninggalkan kacamatanya dan melihat dari ponselnya di kamar mandi. Tak semuanya tentang keburukan. Terlihat teman-teman kantornya tak membicarakan hal negatif tentang Emil. Kini tiba di hari berikutnya di mana ia mengadakan rapat di kantornya untuk membahas sebuah iklan yang harus mereka kerjakan. Terlihat beberapa kru kreatif dan sebagainya ada di sana. Tentu semuanya nampak berjalan dengan baik seperti biasanya. Hingga setelahnya, dia kembali ke ruangannya dan melihat CCTV dapur kantor. Terlihat anak buahnya yang bernama Jenny sedang membicarakan pengalaman bekerja di perusahaan milik Emil. Май вие имате готин началник, нали? Малко тя доста така се вживява дяволно. Mengetahui ada anak buah yang sedikit mengagumi sifat dan sikapnya sebagai bos, dia pun kepo dan langsung stalking Facebook si Jenny. Keesokan harinya tanpa banyak basa-basi, langsung aja pesan WhatsApp meluncur ke Jenny dengan taktik klasik. Ajakan makan malam sambil bahas proyek. Sebuah kalimat yang terdengar profesional, namun mengandung unsur tersembunyi. Terlihat Jenny yang sedang duduk berdua bersama rekan kerjanya yang bernama Axel. Nampak Axel yang sebenarnya mempunyai perasaan pada Jenny, tapi Jenny tak mempedulikannya dan lebih memilih membalas pesan WhatsApp dari bosnya. Sebagai bos yang mengetahui bahwa Jenny memiliki kekaguman terhadapnya, maka tak perlu susah-susah dia mengeluarkan kata mutiara dan hanya melakukan trik sederhana ini. Звъниш така? Да. Моята мелодия. Твой телефон звъни също мелодия. И си казах, че Така ми казва жена ми. каквито... Виж, изкарахме целият преход заедно. Ще си призная нещо. Накрая се мариновахме. Не. Dengan ditambah sedikit rayuan berlendir, makan malam itu pun berlanjut ke babak berikutnya. Sebuah ruangan sunyi, tempat di mana perempuan tak lagi membutuhkan negosiasi. Hari-hari berlalu dan perselingkuhan itu pun tetap berlanjut. Tak lupa si Emil juga membawa kacamatanya dan merekam semua hal yang ia lakukan bersama Jenny. Жената внимателно и грижливо. На внезапни прозрения и еротични наслади. Di hari berikutnya, saat Emil sedang mengawasi layar-layarnya, dia melihat keadaan ayahnya yang sedang bercerita bahwa hidupnya sudah sangat membosankan dan mungkin berhenti bernafas adalah satu-satunya hal yang menyenangkan. Paginya langsung Emil satset mengajak istrinya datang ke rumah ayahnya untuk meramaikan suasana agar setidaknya ayahnya mempunyai jeda dalam pahit kesendiriannya. Di sana juga terlihat Emil yang duduk bersama istrinya menyaksikan keharmonisan ayah dan ibunya di umur yang tak muda lagi. Ние никога няма да остареем така. Нашето си отиде. Нали? Чувствам се. Hari itu pun berakhir dengan sebuah makan malam bersama. Dan saat Emil pulang, ia kembali menyaksikan layar yang menunjukkan adegan ayah mertuanya sedang memberikan motivasi fisik atau sentuhan kepedulian terhadap pembantunya. Setelahnya dia mengganti kamera dan melihat istrinya yang nampak sedang merasa gelisah dengan mondar-mandir di kantornya.
Tak lama kemudian datanglah teman wanita yang waktu itu datang ke sana untuk kembali melakukan adegan kebodohan. Здравей. Здравей. Липсваше ми. С това няма как да продължи, разбираш ли? Защото не е правилно и извинявай. Terlihat istri Emil yang menolaknya dan berpikir bahwa itu salah. Tak seharusnya manusia terus bertahan dalam kesadaran apalagi menikmati kesalahan. Terlebih lagi pada saat itu, pada malam itu istri Emil tuh cuma khilaf. Khilafnya juga karena sedikit terpaksa. Melihat itu bukannya Emil tergugah. Dia malah melanjutkan hubungan gilanya bersama Jenny dan terus-menerus terjerumus dalam gelapnya percintaan. Saat sedang asik berduaan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Saat membuka pintu, terlihat seorang pria yang membawakan sebuah bingkisan bunga. Pria itu adalah Axel. Dia adalah salah satu anak buah Emil di kantornya yang sama-sama kita ketahui sangat mengagumi Jenny. Dengan gelagat penuh kecanggungan, Jenny menerima bunga dan menyuruh Axel segera pergi. Namun tak sengaja Axel melihat sebuah sepatu yang nampaknya ia kenali ada di dalam kamar Jenny. Не съм сама. Много си мил. Setelahnya di keesokan harinya, terlihat Axel yang datang ke ruangan Emil dan memberitahukan bahwa ada pertemuan dengan calon klien yang harus ia datangi. Emil mengatakan bahwa Axel saja yang menemuinya dan mewakilinya. Akhirnya Axel pun menemui klien itu dan bernegosiasi. Terlihat Yuka yang mengawasinya dari CCTV yang ia pasang. Namun bukannya bernegosiasi, di sini Axel malah main belakang dan menyarankan klien untuk menyewa jasanya secara pribadi tanpa melalui kantor agar lebih murah. Emil tak bisa berbuat apa-apa karena Emil yakin bahwa Axel mengetahui hubungannya dengan si Jenny. Emil hanya bisa marah dan menceritakan pada asistennya apa yang terjadi. Setelah meluapkan kekesalan, Emil mengambil keputusan bodoh amat gak mau pusing dan lebih memilih berkencan dengan si Jenny. Nampaknya di sini Emil benar-benar jatuh hati dengan Jenny. Apalagi ditambah dia juga sebenarnya merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukan istrinya. Setelah berkencan, Emil kembali ke ruang pribadinya dan menjalankan aktivitas rutinnya, yaitu memantau kehidupan orang-orang di sekitarnya. Dia melihat istrinya yang sedang bercerita pada ayahnya tentang sikap Emil yang nampak mencurigakan minggu-minggu ini. Mulai dari kepedulian yang tak seperti biasanya, jarang pulang, dan lain sebagainya. Emil yang mungkin sudah tak mempunyai perasaan pada istrinya pun bodoh amat dan memilih tidur. Pada pagi harinya, Emil dibangunkan oleh dering telepon dari ibu kandungnya. Sebuah kabar dari ibunya yang membawakan berita duka. Dengan kesedihan yang mendalam, Emil pun datang ke acara pemakaman ayahnya dan terlihat banyak teman, juga rekan kerjanya yang turut hadir untuk berbelasungkawa. Pada malam harinya terlihat Emil yang masih merasa sangat sedih atas kepergian ayahnya. Tanpa berpikir panjang, dengan niatan ingin ditemani karena lagi sedih, ia mengundang Jenny untuk datang ke ruangan rahasianya. Ruangan yang tak pernah orang lain ketahui, bahkan istrinya sendiri. Nampaknya pelukan dan kedatangan Jenny masih belum cukup untuk mengobati rasa kesedihannya. Akhirnya Emil memutuskan untuk pergi membeli sebuah botol minuman yang dia pikir akan sedikit meredakan kesedihannya. Jenny yang di sana sendirian pun gabut melamun, pelarak-pelirik kebingungan hingga pada akhirnya matanya tertarik pada sebuah laptop di depannya. Tentu kita ketahui di dalamnya terdapat semua salinan rekaman dari kamera-kamera tersembunyi yang Emil koleksi. Melihat semua kegilaan yang selama ini Emil simpan, Jenny pun sangat kecewa dan memutuskan untuk membanting laptop itu. Singkat cerita, kini 6 bulan berlalu. Hari-hari berjalan tak seperti biasanya. Jenny dan Axel kini sudah tak menjadi anak buahnya lagi, dan banyak pegawai baru yang Emil rekrut.
pada hari itu entah apa yang ada pada pikiran Emil membawa laptop rusak itu ke kantornya dan menyuruh salah satu anak buah yang ia percayai untuk memperbaikinya. То там си пише, ама... Мерси. Singkat cerita, waktu terus berjalan, dan kehidupan Emil bersama istrinya perlahan mulai menemukan ritme yang lebih baik. Namun pada suatu hari, keadaan yang tak terduga datang menyapa. Terlihat beberapa wartawan yang berdiri di depan rumahnya, entah apa alasannya. Dan di sisi lain, sebuah telepon berbunyi membangunkan Emil dengan sebuah kabar yang tak pernah ia duga akan datang. Някой качил архива ти в нета, урод. Етки видеа си изобщо ни плуват в нета. Ужасно е. Ada seseorang yang mengunggah semua rekaman koleksi milik Emil ke internet. Saat Emil mengecek flash disk yang ia simpan di dalam tasnya, ternyata sudah tak ada. Berita-berita bermunculan dengan cepat dan viralnya. Siapa yang nyebarin? Si penyebar hanya menganonimkan dirinya dengan sebutan hacker. Kadang dunia memang punya cara tersendiri untuk menguji manusia, bahkan dengan cara yang tak terduga, seperti mencuri jejak-jejak pribadi kita tanpa kita tahu kapan dan bagaimana. Mulai dari klien yang pernah khilaf di kantor, para pegawai, ayah mertua, istri Emil, adik Emil, dan masih banyak yang lainnya yang harus menanggung beban kemaluan. Beban kemaluan? Enggak. Beban rasa malu. Dari sini apa yang bisa diambil? Apakah kita sebagai penonton bakal mikir, ya salahnya sendiri berbuat hal yang gak seharusnya? Ketahuan deh, karena masih pakai prinsip, ya bangke pasti bakal kecium. Tapi gak sesimpel itu. Mari kita berhenti sejenak untuk berkaca dan merenung. Bayangkan, dalam kesendirian kita, tanpa seorang pun yang mengawasi, apakah kita benar-benar manusia yang baik? Atau kita hanyalah makhluk yang beruntung karena Tuhan memilih untuk menyembunyikan segala rahasia gelap kita dari pandangan dunia. Kita hanya beruntung karena dunia masih memberi ruang bagi keburukan kita untuk tetap bersembunyi. Setiap lapisan kebohongan yang kita bangun pada akhirnya menjadi tempat di mana kemunafikan tumbuh dan berkuasa dalam diri kita. Akhirnya, film ini pun berakhir dengan sebuah adegan yang menggambarkan keadaan Emil berlarian dengan bahasa tubuh penyesalan dan kefrustasian yang amat mendalam. Semoga ada pesan dari masing-masing hati dan pemikiran yang bisa diambil dari film ini. Sekian dari saya. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.